Seorang pria mencoba menyelinap ke pulau terlarang demi menyelamatkan para penduduknya. Ia tak pernah kembali, dan pulau itu sama sekali tak memberi peringatan. Tidak semua pulau adalah surga tropis, beberapa terlarang, beberapa tidak stabil, dan beberapa terasa seperti seharusnya tidak pernah ada. Dan itu baru permulaannya. Tunggu sampai melihat nomor 3, 11, dan 47. Kita mulai dari nomor 50. Bisakah kamu bayangkan bertarung memperebutkan sebuah batu sebesar bangunan kecil? Itulah Rokal. Batu bergerigi setinggi 56 kaki di Atlantik. Tak bisa dihuni siapapun, namun tetap diinginkan banyak orang. Bukan karena batunya, melainkan lautan sekitarnya berarti hak menangkap ikan, minyak, dan jutaan dolar. Jika kamu menganggap ini sepele, pulau berikutnya memicu hal yang lebih konyol. Nomor 49. Pada tahun 2000, 53 pulau tak bertuan ditemukan di Inggris, terletak tepat di tengah sebuah kolam. Seorang guru lokal menancapkan bendera dan mendeklarasikan Kadipaten Agung Lagoan. Seorang pria lain muncul, membentuk negara saingan, lalu mereka berperang kecil. Namun, itu belum sebanding dengan saat orang sungguhan terjebak tanpa jalan keluar. Nomor 48, tahun 1944 pesawat Amerika membom kapal Jepang dekat Anatahan. 31 orang selamat berenang ke pulau itu. Mereka punya tempat berlindung, kelapa, dan persediaan, tapi hanya satu wanita. Selanjutnya terjadi paranoia, kekerasan, dan kematian tak terjelaskan selama bertahun-tahun. Meski tahu perang usai, para penghuni tetap bertahan sampai 1951 dan memerintah kerajaan pribadi mereka. Manusia bisa mengubah pulau jadi mimpi buruk. Tapi lihat apa yang bisa dilakukan pulau sendiri. Nomor 47, Pulau Ular di lepas pantai Sao Paulo. Pulau ini dulu terhubung daratan, tapi terpisah karena permukaan laut naik. Kini, ribuan ular lancehead emas yang sangat berbisa hidup di sana. Angkatan Laut Brasil melarang orang mendekat karena ada ular di setiap meter persegi. Dan tak ada yang ingin membuktikan itu salah. Berikutnya, pulau yang benar-benar bergerak. Nomor 46, Pulau Natal awalnya terdengar ceria hingga tanahnya dipenuhi hewan merayap. Setiap tahun, pulau ini memerah saat jutaan kepiting berjalan dari hutan ke laut, menutupi jalan-jalan umum. Bahkan rambu-rambunya khusus untuk migrasi kepiting merah, tidak boleh ada kendaraan yang lewat setelah titik ini. Lebih dari 100 juta kepiting merah melakukan perjalanan setiap tahun untuk mencari pasangan dan bertelur. Pulau berikutnya memiliki danau yang tampak tidak berbahaya sampai kamu masuk terlalu dalam. Nomor 45, di Pulau Ilmalk, Palau, terdapat danau penuh ubur-ubur emas yang aman untuk berenang karena tidak menyengat. Namun, jika kamu menyelam lebih dalam, danau berubah menjadi jauh lebih gelap dan berbahaya. Tidak ada oksigen, hanya gas hidrogen sulfida beracun. Jika itu terasa seperti planet lain, bagaimana dengan pulau yang terlihat berasal dari sana? Nomor 44. Pulau Socotra di dekat Yaman tampak seperti bumi menciptakan dunia alien. Pulau ini dipenuhi dengan pohon-pohon mirip UFO, tumbuhan aneh, dan spesies yang tidak ditemukan di tempat lain di bumi. Uni Emirat Arab mengirim pasukan ke sini pada 2018 akibat Perang Saudara Yaman, sehingga habitat rapuh Socotra kini makin terancam. Keadaannya sudah begitu parah, sehingga tempat yang paling terlihat asing ini mungkin tidak akan begitu asing lagi dalam waktu dekat. Ingin pulau di mana para pendatangnya jauh lebih lucu? Kamu akan mendapatkannya di nomor 43. Jepang punya lebih dari 14.000 pulau, tapi Okunoshima mungkin yang paling unik. Tidak ada orang yang tinggal di sana secara permanen, hanya ada kelinci dan jumlahnya banyak, berlarian seolah-olah mereka yang memiliki tempat itu. Turis menyukai kelinci-kelinci itu, namun ketergantungan pada pengunjung dan kebiasaan makan buruk mulai jadi masalah. Jika kamu suka pembahasan peta, jangan lupa subscribe. Sekarang saya lanjut ke bagian video di mana Google Maps pun kewalahan. Jika hewan berbulu bisa mengubah tempat, tunggu, lihat bekas burung-burung. Nomor 42. Amerika Serikat pernah mengesahkan Undang-Undang Kepulauan Guano tahun 1856 yang menyatakan, jika kamu menemukan pulau kosong tertutup kotoran burung,
kamu bisa mengklaimnya. Dan undang-undang itu ada karena guano sangat berharga untuk pupuk dan bahan peledak. Itulah sebabnya pulau-pulau terluar Atisan masih muncul di peta dan bahkan di menu VPN seperti sisa-sisa aneh dari obsesi lama. Oke, tapi tidak semua cerita pulau aneh soal keuntungan. Kadang laut hanya jadi ganas. Nomor 41, Sable Island terletak 155 mil dari Nova Scotia, seperti jebakan pasir melengkung di lautan. Pulau ini menyebabkan lebih dari 350 kapal karam, sehingga pelaut enggan mendekatinya. Jika Anda mendarat di sana, Anda akan melihat anjing laut dan setidaknya 400 kuda liar hidup jauh dari manapun, menikmati angin di surai mereka. Sekarang, bayangkan keterpencilan itu, hilangkan kudanya, dan tambahkan reruntuhan Soviet, dan turunkan suhunya ke tingkat yang mengerikan. Nomor 40, Koyuchin Island di utara lingkaran Arktik sangat dingin, terasa seperti di ujung dunia. Uni Soviet melakukan hal khas Soviet dan tetap membangun desa di sini, lalu meninggalkannya saat era berakhir, membiarkan bangunannya membusuk. Sekarang, beruang kutub menjadikan reruntuhan itu Airbnb pribadi. Itu sudah aneh, tapi yang berikutnya mematikan. Nomor 39, Hashima Island, tampak seperti blok kota yang dijatuhkan ke laut. Pulau ini dibuat untuk tambang batu bara, dipenuhi apartemen dan pabrik. Tempat ini pernah menjadi salah satu daerah terpadat di bumi, dipenuhi tahanan dari Korea dan Tiongkok. Saat industrinya mati, semua orang pergi, dan pulau itu berubah jadi reruntuhan menyeramkan di tengah air. Jika itu terdengar menyeramkan, pulau berikutnya mencoba jadi negara sendiri, lalu hilang, seolah tak pernah ada. Nomor 38. Pada tahun 1970-an, seorang taipan properti Las Vegas membangun negaranya sendiri di terumbu Minerva di tengah Samudra Pasifik. Tongkang mengisi terumbu, bendera dikibarkan, dan Republik Minerva bebas pajak lahir, namun tak bertahan lama. Tonga datang, mengklaim wilayah itu, dan semua impian pun hancur seketika. Dan jika itu adalah pemberontakan yang gagal, pemberontakan berikutnya dilakukan sebagai lelucon, secara langsung di TV nomor 37. Tahun 1982 wali kota Key West mendeklarasikan kemerdekaan dari Amerika Serikat karena kesal dengan blokade jalan federal. Perang itu melibatkan roti basi yang dipukulkan ke pria berseragam angkatan laut, lalu penyerahan dan tuntutan ganti rugi $1 miliar. Meski begitu, hal ini kemudian menjadi identitas budaya dan Republik Conch tetap merayakan kemerdekaan tiap tahun. Dan jika kamu suka negara-negara pura-pura, yang berikutnya pada dasarnya adalah kerajaan satu orang, dengan Stonehenge nomor 36, Pulau North Dumpling di lepas pantai New York, Connecticut, punya misterinya sendiri. Di pulau itu terdapat rumah, dermaga, dan lingkaran pilar batu mirip Stonehenge. Pulau ini milik Dean Kamen, pendiri Segway, yang mengelolanya seperti negara kecil pribadinya dan membanggakan status netral karbonnya. Jika itu sudah dianggap eksentrik, klaim berikutnya langsung dari kesalahan dokumen nomor 35. Di lepas pantai Madeira, berdiri bangunan mirip benteng di atas batu karang yang tampak berasal dari abad pertengahan. Seorang guru seni membelinya, memutuskan piagam penjualan lama memberinya kekuasaan, menafsirkannya secara harfiah, lalu menyatakan diri sebagai Pangeran Renato II dari Kepangeranan Pontinha. Benteng itu terbuka untuk pengunjung pada waktu-waktu tertentu. Jika Anda datang, Anda akan menemukan bahwa itu sebenarnya hanya sebuah rumah dengan satu kamar tidur. Tempat berikut cocok untuk menyendiri, terutama bagi yang antisosial. Nomor 34, Elidae adalah pulau kecil di lepas pantai Islandia. Terkenal karena satu rumah tunggal di lereng bukit hijaunya. Tempat itu sangat terpencil hingga orang yakin itu bunker miliarder atau persembunyian kiamat zombie. Itu pondok dengan sauna, dipakai kelompok pemburu lokal saat musim burung pavin. Pulau berikutnya cocok untuk seorang raja. Nomor 33, Redonda adalah pulau kecil di Karibia dengan kisah seperti dongeng dan penipuan. Matthew Dogtishil melihat pulau kosong itu, lalu konon meminta izin Ratu Victoria untuk menjadi raja.
Gelar itu kemudian diwariskan. Seiring waktu, gelar itu dijual, diperdagangkan, diduplikasi, dan dibagikan hingga tak ada yang sepakat siapa rajanya. Pulau ini dibangun dalam semalam hanya untuk melanggar hukum. Nomor 32 pada 2018 Coromandel, Selandia Baru, mencoba melarang alkohol di malam tahun baru. Sekelompok warga membangun pulau pasir saat surut, menancapkan bendera, dan mengklaim minum di perairan internasional. Akhirnya polisi datang dan sebagian besar menganggapnya lucu. Salah satu polisi bilang dia akan ikut jika tahu waktunya. Cukup soal orang aneh, pulau-pulau memang bisa aneh. Nomor 31, awal 2023 hal aneh terjadi di Laut Kaspia. Sebuah pulau tiba-tiba muncul dari air. Satelit merekam kejadian itu yang ternyata terkait gunung lumpur Azerbaijan. Namun, peristiwa ini biasanya tidak berlangsung lama. Menjelang Natal, 2024 pulau itu sudah lenyap. Kita telah mengunjungi sebuah pulau yang berubah menjadi karpet krustasea merah yang bergerak. Sebuah kota industri mati yang mengapung di laut. Sebuah negara lelucon yang entah bagaimana menjadi budaya nyata. Dan sebuah pulau yang muncul dari air lalu menghilang lagi. Entry berikutnya akan makin aneh. Nomor 30. Tristan da Cunha adalah pulau vulkanik berpenghuni paling terpencil di bumi, terletak di tengah Samudra Atlantik antara Amerika Selatan dan Afrika. Tahun 1960 satu getaran dan retakan muncul, seluruh penduduk melarikan diri saat gunung berapi aktif. Setahun kemudian, banyak yang kembali juga, memilih keterasingan dan magma panas serta risiko daripada meninggalkan rumah. Sekarang, mari kita ke pulau dengan nama yang menyeramkan nomor 29. Deception Island terletak di dekat Antartika, bentuknya seperti tapal kuda. Dan itu bukan kebetulan. Kamu tidak berlayar ke pelabuhan biasa, kamu berlayar langsung ke kawah yang terendam dari gunung berapi aktif. Sebuah gunung yang puncaknya benar-benar hancur 10.000 tahun yang lalu. Itu bukan satu-satunya saat alam melakukan perubahan. Nomor 28, tahun 2017 pulau baru muncul di lepas Cape Point, Carolina Utara. Gundukan pasir 500 kaki ini dinamai Shelly Island dan beberapa orang mengklaimnya. Badai dan angin topan menghancurkan sebagian besar pulau hingga dalam setahun pulau itu lenyap di garis pantai. Pulau lain juga menghilang, tapi pulau itu membawanya ke level berikutnya, nomor 26. Tonga memperoleh pulau baru pada 1995 saat gunung berapi bawah laut membentuk Lataiki. Selama bertahun-tahun, pulau ini tetap tenang sebagai daratan baru di laut. Pada 2019 pulau itu hilang, lalu muncul lagi 400 kaki ke barat dengan ukuran lebih besar, sehingga wilayah Tonga bertambah luas. Tidak semua pulau berubah karena pergerakan bumi, kadang penyebabnya adalah manusia. 26. Pulau Papua terlihat seperti satu pulau, tetapi ada garis lurus yang membelahnya menjadi dua. Garis itu bukan garis alami, itu adalah jejak yang tersisa dari dua kerajaan yang berdebat tentang siapa yang memiliki apa, lalu pergi begitu saja. Hasilnya adalah salah satu pembagian paling canggung di bumi. Meski peta tampak rapi, kenyataannya kebiasaan imperial tidak pernah hilang, hanya berpindah ke kerajaan berikutnya. Pulau Papua bukan satu-satunya pulau di mana garis di peta menjadi patahan nyata. Nomor 25, Hispaniola dibagi antara Republik Dominika dan Haiti. Perbatasan di antara mereka dijaga ketat. Sejarahnya dimulai sejak 1697 dipengaruhi kolonisasi, kerja paksa, dan dua sistem yang sangat berbeda. Haiti berjuang meraih kemerdekaan setelah pemberontakan 1791. Namun perpecahan itu tak pernah pulih sepenuhnya. Republik Dominika kini jauh lebih makmur daripada Haiti dan perbatasannya selalu dijaga. Di tempat lain ada juga dua negara di satu pulau, tapi perbatasan mereka terlihat dibuat tergesa-gesa. Nomor 24, Market adalah sebuah pulau kecil di Laut Baltik dengan perbatasan yang tampak seperti digambar oleh anak kecil saat terjadi gempa. Bentuk zigzag ini disebabkan oleh sebuah mercusuar. Finlandia ingin membangun satu dan Swedia tidak ingin kehilangan tanah dalam prosesnya.
Ini salah satu perbatasan teraneh di dunia. Hampir seluruhnya dibuat untuk satu bangunan nomor 23. Kepulauan Kvarken di Finlandia terus bertambah luas, meski dunia khawatir soal kenaikan permukaan air. Itu karena semua daratan masih naik kembali dari zaman es, mengangkat dirinya sendiri sebesar 0,4 mil persegi setiap tahun. Dengan kecepatan ini, jembatan darat antara pulau-pulau dan Swedia bisa terbentuk dalam 2.500 tahun. Jika kamu mencari tempat yang dianggap pasti musnah, negara berikutnya cocok untukmu. 22. Tuvalu dikenal karena letaknya rendah, membuat banyak warganya pergi saat laut mulai menenggelamkan daratan. Tapi citra satelit menunjukkan sesuatu yang cukup tak terduga. Sebagian wilayah Tuvalu meluas sekitar 73 hektar karena terumbu karang berkembang dan endapan membentuk daratan baru yang layak huni. Namun, tidak semua pulau membesar. Beberapa bahkan hilang. Nomor 21, pada tahun 1774, Kapten James Cook melihat Pulau Sandy di dekat Kaledonia Baru. Selama beberapa generasi, pulau itu muncul di peta sampai akhirnya para penjelajah modern memutuskan untuk memeriksanya. Sesampainya di sana, mereka menemukan perairan dalam dan terbuka, tanpa pulau, terumbu, atau tonjolan. Namun, Pulau Sandy tetap ada di Google Maps hingga November 2012. Cook salah dan pulau lain hanyalah penipuan. Nomor 20. Pernah dengar tentang Pulau Royal, Pontchartrain, Maurepas, dan Saint Anne di Danau Superior? Seorang penjelajah Prancis menandai pulau-pulau itu di peta pada tahun 1720 dan pulau-pulau itu bertahan cukup lama untuk membantu menentukan wilayah antara Asselas dan Inggris. Kemudian ternyata pulau-pulau itu sama sekali tidak nyata. Pulau-pulau itu tidak pernah ada. Pulau berikutnya benar-benar ada tetapi tetap lenyap. Nomor 19 Pulau Billingsgate dekat Cape Cod dulunya punya komunitas nelayan dan desa. Namun badai dan pergeseran pasir perlahan menghancurkannya hingga penduduk terakhir pergi tahun 1912. Pulau itu masih ada sebagai pecahan kecil dan nyaris tak dikenal hingga jarang muncul di peta modern. Berbicara soal kegagalan peta, kepulauan berikutnya punya bagian besar yang tampak hilang daring. 18. Selama bertahun-tahun Kepulauan Faroe terkesan seperti Google menyimpan dendam. Meski berpenghuni, beberapa wilayahnya diburamkan seakan menyembunyikan rahasia. Penduduk dibayar untuk memetakan rumah mereka, tapi hingga 2018 pekerjaannya belum selesai. Mungkin Google perlu membayar lebih. Beberapa tempat bukan dihapus raksasa teknologi, tapi mereka hilang sendiri. 17. Kepulauan Jarada di lepas pantai Bahrain terlihat seperti gosong pasir tropis di atas air biru, namun tergantung pasang surut, bisa menjadi surga atau hilang sama sekali. Kamu bisa datang siap untuk bersantai dan tidak menemukan apa-apa selain lautan. Di tempat yang seharusnya ada pulau. Berikutnya, sebuah pulau yang begitu terpencil sehingga kamu akan mengira pulau itu aman dari segalanya, sampai ternyata tidak. Nomor 16. Pulau Perlamu Trofi adalah pulau Arktik terpencil yang selama beberapa dekade muncul di peta seolah-olah permanen. Pada 2017 pulau itu lenyap di telan perairan yang sangat dingin. Untungnya tak ada penghuni di sana, tapi kasus hilangnya tempat lain berbeda. 15. Nyangai adalah dataran kecil di Sierra Leone, meski dulu ukurannya lebih besar. Tahun 2013 tempat itu ramai, jadi lokasi pesta remaja, pensiunan, dan ada sekolah dibangun. Lalu lautan mulai mengikis bagian-bagian besar dari tempat itu, mengecilkannya menjadi sebidang tanah yang rusak. Tempat itu hampir lenyap, dan warga yang tersisa makin kehabisan waktu. 14. Dulu ada desa Tebunginako di Kiribati. Kini hanya tersisa gereja yang berdiri di tengah laut. Mereka membangun tanggul laut untuk melindungi desa, tapi itu tidak cukup. Bangunan itu jadi monumen perubahan iklim dan penduduk di sana kini terancam. Dan jika itu terdengar suram, pulau-pulau berikutnya menunjukkan besarnya masalah ini. Nomor 13. Fiji memiliki lebih dari 330 pulau dan jutaan orang membayangkannya sebagai tempat pelarian terbaik. Namun di beberapa tempat, garis pantai terus mundur dari tahun ke tahun, menggerogoti desa dan kota.
Bahkan negara seperti Tuvalu menganggap Fiji sebagai pilihan terakhir, dan itu menakutkan. Kini, rencana cadangan itu bisa saja hilang. Mari kita beralih dari pulau-pulau yang diambil oleh lautan ke sebuah pulau yang sengaja dikunci di masa lalu. Nomor 12, Niihau adalah pulau di Hawaii yang tidak bisa dijadikan tujuan liburan karena dimiliki pribadi dan sangat dikontrol ketat. Pulau ini telah berada di tangan keluarga Robinson sejak tahun 1800-an. Akses ke pulau ini sangat dibatasi untuk menjaga cara hidup yang hampir tidak ada di tempat lain. Bahkan penduduknya pun hidup di bawah aturan yang ketat, seperti tidak boleh minum alkohol, tidak boleh berambut panjang atau berjanggut, dan jika kamu pergi terlalu lama, kamu tidak bisa kembali. Jika Niihau dikunci untuk melindungi gaya hidup, pulau berikutnya dikunci karena alasan lebih kelam. Nomor 11, Poveglia dekat Venesia tampak tenang dari jauh, tapi pulau ini dulu tempat karantina pasien wabah dan lebih dari 100.000 orang meninggal di sana. Pulau ini pernah jadi tempat orang dengan gangguan jiwa, lalu ditutup, meninggalkan bangunan, membusuk dan reputasi buruk yang abadi. Pulau gunung berapi terpencil ini pernah ditinggalkan semua penduduknya, namun mereka akhirnya kembali. Pelabuhan tapal kuda ini adalah kawah gunung berapi terendam, dengan pulau pasir yang muncul lalu hilang, serta pulau hantu yang lenyap seolah tak pernah ada. Sekarang kita masuk 10 besar di mana pulau-pulau ini tak lagi aneh, tapi mulai terasa mustahil. Nomor 10, kamu mungkin tak menyangka ada pulau tak berpenghuni di tengah kota New York, tapi pulau ini benar-benar ada di East River, North. Brother Island dulu menampung pasien tuberkulosis, lalu menjadi tempat pihak berwenang mengirim pecandu narkoba yang ditolak masyarakat. Pulau itu kini hanya menerima 4 pengunjung per tahun, khusus untuk penelitian ilmiah, dari pulau yang tidak boleh diinjak siapapun dibangun untuk pengunjung yang sangat berbeda. Nomor 9, Little Halls Pond Key adalah surga mewah, seluas 18 hektar, hanya 60 mil dari Bahama. Pulau ini tampak sempurna, terutama bagi sedikit orang di dunia yang bisa mengunjunginya. Pulau ini milik aktor Johnny Depp. Dengan pantai pasir emas dan rumah mewah, tempat ini cocok untuk merasakan suasana Pirates of the Caribbean. Sekarang kita pindah dari surga selebriti ke pembelian pulau untuk tujuan berbeda. Nomor 8, Taipan Media Ted Turner memiliki St. Philip's Island, tanah seluas 1.900 hektar di lepas pantai Carolina Selatan. Namun, alih-alih mengubahnya menjadi resor, ia memperlakukannya seperti proyek konservasi. Pulau itu kemudian dijual ke negara bagian dan dijadikan lahan lindung, kali ini diselamatkan oleh uang. Jika St. Philip's menunjukkan uang membawa kebaikan, berikutnya adalah contoh uang menyebabkan keterasingan. Nomor 7, Fisher Island berada dekat Miami, namun terasa seperti dunia lain. Pulau ini dihuni selebriti ternama dan orang-orang berpengaruh yang jarang dikenal, namun mereka yang membuat dunia berputar. Rumah termurah di sini dijual $2 juta, sudah termasuk akses ke marina untuk kapal pesiar 250 kaki. Kamu tak bisa ke pulau ini tanpa perahu pribadi. Jika Pulau Fisher terasa sulit dijangkau, pulau berikutnya secara teknis bisa diakses. Nomor 6, James Island di British Columbia tampak damai, tapi kamu tak bisa sembarangan pergi ke sana. Klub pribadi ini memiliki lapangan golf, rancangan Jack Nicklaus, pelabuhan, dan landasan udara. Masuk ke sana berarti harus membayar biaya keanggotaan yang sangat mahal, ditambah proses seleksi yang ketat. Setelah semua kemewahan dan pembatasan, mari kita ke tempat dengan daftar tamu yang lebih aneh. Nomor 5, Pulau Big Major Key di Bahama, terkenal dengan pantainya yang unik. Daya tarik utamanya adalah babi-babi liar, bukan pasir putihnya. Mereka akan berenang dan bermain, tapi tetap hati-hati. Beberapa pengunjung mengatakan bahwa babi-babi itu akan menggigitmu tanpa ragu jika kamu membuat mereka kesal, dan jika kamu pikir babi-babi yang berenang itu tidak bisa ditebak, tunggu sampai kamu melihat apa yang akan dilakukan oleh 2 negara. Di nomor 4, kita sudah melihat perbatasan aneh, tapi Pheasant Island sungguh berbeda. Pulau ini berada di antara Prancis dan Spanyol, 2 negara yang berselisih selama berabad-abad soal perbatasan hingga akhirnya sepakat membuat perjanjian.
Spanyol menguasai dari 1 Februari hingga 31 Juli, lalu Perancis selama 6 bulan berikutnya. Setelah berbagai perang di Eropa, mereka tetap bergantian menguasainya. Sekarang kita beralih dari perbatasan sengketa ke pulau yang tak boleh disentuh siapapun. Nomor 3, North Sentinel Island adalah salah satu tempat terakhir yang benar-benar liar di bumi, dan kamu tidak diizinkan berada dalam jarak 5,5 mil dari sana. Misionaris John Allen Chau tetap mencoba pergi ke sana, berharap bisa mengubah keyakinan orang-orang yang tinggal di sana, sebuah suku yang hidup dalam tingkat isolasi seperti zaman batu. Dia terbunuh, dan itu bukan pertama kalinya orang luar disambut dengan kekerasan. Tapi larangan itu bukan hanya demi keselamatan. Setelah puluhan ribu tahun terpisah, flu biasa bisa mematikan bagi mereka. Setelah bahaya nyata seperti itu, pulau berikutnya menakutkan karena alasan yang sangat berbeda. Nomor 2, Isla de las Muñecas atau Pulau Boneka berada di selatan kota Meksiko, di kanal Xochimilco. Penduduk setempat mendedikasikan tempat itu untuk gadis yang tenggelam secara misterius. Ratusan boneka dipasang, meresahkan di siang hari dan menakutkan di malam hari. Konon, arwah gadis itu menghantui boneka-boneka tersebut. Mungkin itu cuma legenda, tapi kamu pasti tak mau membuktikannya sendiri. Pulau selanjutnya lebih aneh dan taruhannya lebih tinggi. Nomor 1, pernah dengar Pulau Bermeja? Pulau ini tercatat di lepas pantai Meksiko dan diakui internasional. Pulau itu hilang tanpa jejak. Lalu Meksiko mengirim tim pencari pada 1997. Tanpa Pulau Bermeja, mereka kehilangan hak minyak besar menurut hukum maritim. Tapi saat mereka mencari, bahkan tidak ada karang di bawah air, seolah-olah pulau itu tidak pernah ada. Terima kasih sudah bergabung bersama saya hari ini. Semoga Anda menikmati videonya. Jika ingin lebih banyak video seperti ini, silakan berlangganan dan aktifkan notifikasi. Itu sangat membantu. Terima kasih, sampai jumpa lagi di Mapek.